Film ini dimulai dengan memperlihatkan 5 sekawan yang sedang melakukan perjalanan jauh. 5 orang ini adalah Guerrero, Combo, Tanco, Toro, dan Polo. Walaupun mereka terlihat cengengesan, tapi sebenarnya mereka adalah anggota pasukan elit terkuat di Meksiko. Di dalam mobil, mereka tengah sibuk mendiskusikan menu makan siang mereka antara gado-gado atau bebek goreng Haji Selamat. Namun tiba-tiba dan ya, sebelum melanjutkan ceritanya, mari kita flashback ke 72 jam sebelum insiden penembakan tersebut. Di sebuah warkop, Guerrero dan temannya yang bernama Tuco melihat sekelompok gangster yang sedang beraksi di depan kantor polisi. Di sini terlihat kalau kelompok gangster adalah penguasa sesungguhnya di wilayah itu, karena mereka bahkan berani melakukan kejahatan tepat di depan kantor polisi. Para gangster itu tampak ingin membawa paksa seorang gadis bernama Carla. Rupanya, Carla hendak melaporkan sesuatu kepada polisi yang sepertinya berkaitan dengan para gangster itu. Tentu saja, ibu Carla yang bernama Lucia berusaha mencegah para jamet tersebut. Sayangnya dia hanyalah wanita lemah di depan mereka. Melihat itu, Guerrero sebagai seorang perwira pun tak bisa tinggal diam. Dia lalu menghampiri mereka dan langsung memberikan pelajaran berharga untuk mereka. Tidak lama kemudian beberapa polisi keluar dari kantor dan seperti biasa polisi selalu bertindak bodoh. Di sini mereka malah menodongkan pistol ke arah Guerrero yang sedang menyandra Roman si ketua geng. Ya, kadang niat baik memang sering disalahartikan dan malah merugikan kita sendiri. Ada Chuli. Karena tidak ingin polisi salah paham, akhirnya Guerrero menunjukkan lencana miliknya dan memberitahu bahwa dia adalah seorang kapten dari pasukan elit Meksiko. Saat mengetahui siapa Guerrero sebenarnya, salah satu polisi langsung kicap dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap para berandalan tersebut. Soy capitán primero de las Fuerzas Armadas de México. Capitán, ya bajen las armas. Ya bajen las armas. Putísima guacha. Kemudian saat Guerrero hendak pergi, Lucia dan Carla menghampirinya dan memberitahu kalau kedatangan mereka ke kantor polisi karena ingin melaporkan adanya penemuan kuburan massal yang berlokasi tidak jauh dari sana. Saat mengetahui hal itu, pihak kemiliteran pun segera meminta bantuan pasukan khusus dan petugas forensik untuk menyelidiki TKP. Karena untuk kasus sebesar ini, mereka tidak bisa mengandalkan polisi yang tidak bisa diandalkan itu. Dan benar saja, di TKP mereka menemukan banyak jasad beberapa tentara yang dikubur di sekitar area tersebut. Tapi sejauh ini mereka belum tahu siapa pelaku di balik pembantaian itu. Sebagai penghormatan terakhir, pihak militer pun mengadakan prosesi pemakaman bersama para keluarga yang ditinggalkan untuk mengenang jasa para prajurit yang telah gugur tersebut. Penemuan mayat tentara itu pun menjadi viral dan diberitakan hampir di seluruh stasiun televisi Meksiko. Dari berita itu, terkuak bahwa para prajurit itu tewas setelah disiksa dan dibunuh saat menjalankan misi menangkap seorang gembong barang haram bernama Josefo Urias. Dalam pertemuan ini, Josefo memberitahu kalau mereka harus berhati-hati terhadap Guerrero karena dia adalah pasukan elit yang tidak bisa dianggap remeh. Di waktu bersamaan, Josefo ternyata sudah mengutus orang untuk menculik Lucia dan Carla. Di markas militer, Guerrero tengah mengadakan rapat bersama anggota pasukan lainnya untuk menyusun rencana penangkapan Josefo. Di sini, keempat teman Guerrero yaitu Combo, Tanco, Toro, dan Polo juga ikut andil dalam misi. Menurut informasi yang didapatkan, orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Lalo, anak buah dari Josefo. Mereka pun berencana ingin menangkap Lalo terlebih dahulu agar dia bisa dijadikan umpan untuk menangkap Josefo dan antek-anteknya yang lain. Nos puede proporcionar información muy valiosa, es una buena estrategia. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan misi tersebut. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil meringkus Lalo yang lagi makan pecel lele. Di sisi lain, Josefo tengah menemui Menhan alias Menteri Pertahanan. Ya, tentu saja dia menemui pejabat korup ini untuk memberikan uang suap agar pihak militer tidak menangkapnya. Kok mirip bapak-bapak gemoy yang saya kenal ya? Kalau pejabat ini mah nilainya 11 mas, dari 100. Cuak! Di sini Menhan memberitahu kalau dia sudah menyadap ponsel milik Guerrero. Selain itu, dia juga menginfokan kalau Lalo sudah ditangkap dan akan dijadikan kambing hitam untuk kasus pembantaian. Dengan begitu, Josefo akan lolos dari tuduhan. Setelah itu, Josefo menyuruh Roman untuk segera menghabisi Guerrero secepat mungkin. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te voy a dar la oportunidad. Órale.
Di lain pihak, sebagai imbalan karena telah berhasil menangkap Lalo, Guerrero dan timnya pun diberikan cuti liburan selama 3 hari. Hal ini pun tentunya dimanfaatkan oleh mereka untuk pulang dan berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih mereka. Sebelum pergi, mereka juga sempat berfoto untuk mengenang masa-masa mereka selama menjalankan misi bersama. Namun siapa yang menduga kalau liburan mereka harus dihadapkan dengan insiden penembakan yang terjadi di awal film tadi. Dari sinilah kita tahu bahwa kelima sekawan ini diserang oleh anak buah Josefo yang ingin menghabisi Guerrero. Tapi sebagai pasukan elit, Guerrero CS mampu menumbangkan mereka dengan mudah. Namun tiba-tiba Roman datang membawa bala bantuan lain untuk menyerang. Karena unggul dalam kemampuan berperang, akhirnya Guerrero dan timnya berhasil membantai semua anak buah Roman. Di sisi lain, kondisi Roman juga sudah sekarat. Tapi sebelum menjemput ajalnya, Roman mengancam bahwa nyawa mereka semua tidak akan selamat. Karena Josefo pasti akan memburu dan menghabisi mereka semua. Setelah itu Guerrero dan timnya memutuskan untuk pergi sebelum Antek Josefo datang lagi. Di perjalanan, Guerrero juga menghubungi markas militer untuk meminta bantuan dan memberitahu bahwa mereka sedang diburu oleh Josefo dan gengnya. Tidak lama setelah Guerrero dan timnya pergi, Josefo dan anak buahnya datang ke tempat di mana jasad Roman berada. Saat melihat tubuh Roman yang sudah tidak bernyawa, Josefo pun langsung tersulut emosinya dan tidak terima dengan semua ini karena Roman sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri. Demi membalas dendam, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Guerrero yang sudah diketahui lokasinya dari ponsel Guerrero yang telah disadap. Ahí va ese cabrón. Síguelo. Di sisi lain, Guerrero dan kawan-kawan masih melanjutkan perjalanan dengan melalui jalur hutan menuju pos keamanan. Sayangnya jejak mereka keburu ketahuan oleh anak buah Josefo. Jadi mau tidak mau, mereka pun harus kembali terlibat dalam baku tembak. Walaupun berhasil menyingkirkan anak buah Josefo, tapi Polo dan Tanku terluka cukup parah, di mana Polo terkena tembakan di bahu kirinya, sedangkan kondisi Tanku juga tidak terlihat baik karena telinga dan kakinya mengalami luka yang cukup serius. Combo pun segera memberikan pertolongan pertama kepada kedua temannya tersebut. Di sisi lain ternyata salah satu anak buah Josefo berhasil selamat dan dia melapor pada Josefo tentang apa yang terjadi. Saat itu Josefo tidak terlihat khawatir sama sekali karena walaupun Guerrero berusaha kabur dan bersembunyi, dia pasti akan dengan mudah menemukannya kembali. Semua ini gara-gara si Menhan busuk itu. Kenapa sih pejabat tuh nggak ada yang benar? Sebel deh. Tanpa buang-buang waktu lagi, Josefo dan anak buahnya segera pergi menuju tempat di mana Guerrero berada. Namun saat tiba di lokasi yang dituju oleh ponsel itu, dia tidak menemukan Guerrero maupun teman-temannya. Mereka hanya menemukan ponsel mereka yang diletakkan di 5 mayat anak buah Josefo. Melihat itu, Josefo pun tergocek karena ternyata Guerrero CS sudah tahu kalau mereka disadap. Di tempat lain, karena kondisi Polo dan Tanku yang terluka, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Combo pun kembali memeriksa luka tembakan Polo dan Tanku yang terlihat semakin memburuk. Sementara itu, Guerrero yang sempat mengambil ponsel milik Roman tampak terkejut saat menemukan sebuah video yang menunjukkan bahwa Menhan selama ini telah bersekongkol dengan Josefo. Melihat situasi mereka yang kurang menguntungkan, Guerrero CS memutuskan untuk mempercepat perjalanan agar bisa sampai di pos keamanan untuk meminta bantuan. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada sebuah rumah yang diduga menjadi markas dari kelompok kriminal. Combo pun menyarankan untuk menyergap rumah itu karena saat ini mereka sangat membutuhkan tempat beristirahat. Apalagi, Combo juga harus segera mengobati luka Polo dan Tanku. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyergap rumah itu dan menumbangkan seluruh kriminal yang ada di sana. Akan tetapi mereka terkejut bukan main saat menemukan ada 2 sandera yang tengah disekap di rumah tersebut. Dan ternyata 2 korban itu adalah Lucia dan Carla yang diculik oleh anak buah Josefo sebelumnya. Melihat kondisi mereka yang sangat memprihatinkan, Guerrero CS pun berusaha menenangkan ibu dan anak ini. Mereka juga meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Se les va a brindar la atención de la revisión médica. ¿Cómo te llamas? ¿Me oyes?
Selain itu, mereka juga berhasil menemukan beberapa senjata, peluru, dan bahan peledak yang disimpan di rumah tersebut. Karena kali ini, mereka juga perlu melindungi 2 warga sipil. Mereka pun harus semakin waspada dan berhati-hati dalam memutuskan setiap langkah. Walaupun beban yang mereka pikul ini sangatlah berat dan bisa mengancam nyawa, namun sebagai seorang prajurit tidak pernah ada kata menyerah dalam hidup mereka. Mereka akan terus berjuang mati-matian untuk menyelesaikan misi mereka ini. Ahora no somos nada más nosotros. Agarren suficiente munición. Tuh kan, tentara itu memang beda sama polisi. Malamnya Guerrero memberitahu Lucia dan Carla kalau mereka saat ini sedang diburu oleh Josefo dan anak buahnya. Karena itulah mereka berencana mengajak Lucia dan Carla untuk pergi malam itu juga menuju ke pos keamanan guna mendapatkan bala bantuan. Sebelum pergi, mereka memasangkan rompi anti peluru untuk Lucia dan Carla serta mengatur formasi di mana 2 warga sipil itu akan berada di tengah-tengah Guerrero CS. Setelah semua persiapan selesai, mereka bersiap pergi dari rumah itu. Namun baru saja keluar dari rumah, mereka langsung dikejutkan dengan serangan Josefo yang dar-der-dor. Karena kalah jumlah, kondisi Guerrero CS semakin terdesak dan mereka tidak bisa berbuat banyak selain berlindung di dalam rumah dan berusaha menyerang musuh dengan sisa amunisi yang tersisa. Di sisi lain, Lucia dan Clara yang tidak tega melihat para tentara berniat ingin ikut membantu melawan para jamet. Melihat keberanian ibu dan anak itu, akhirnya Guerrero mengajarkan mereka berdua bagaimana cara menggunakan senjata api. Sementara itu, Combo meminta Tanku untuk menggantikannya berjaga selagi dia mengobati Polo. Di luar, Josefo dan anak buahnya terus melancarkan tembakan tanpa henti ke arah rumah itu, hingga membuat Guerrero dan yang lainnya berusaha berlindung dari serangan tersebut. Barulah saat anak buah Josefo mengisi amunisi, Guerrero dan tim langsung menyerang. Salah satu tembakan Guerrero berhasil melukai bahu Josefo. Dan saat Josefo CS berhenti menyerang, Guerrero langsung memastikan bahwa seluruh timnya dalam kondisi baik-baik saja. Teriakannya itu pun segera direspon oleh semua anggota timnya. Namun sayangnya kondisi Tanku kurang begitu baik setelah terkena tembakan dari Josefo. Karena tidak bisa bergerak, Tanku hanya bisa berteriak untuk meminta persediaan amunisi. Karena Guerrero dan lainnya harus berjaga di posisi mereka, Carla pun menawarkan diri untuk mengantarkan amunisi kepada Tanku. Di saat yang bersamaan, beberapa anak buah Josefo diam-diam masuk ke dalam rumah lewat terowongan rahasia tanpa sepengetahuan mereka semua. Hingga sesaat kemudian, anak buah Josefo berhasil menerobos masuk dan langsung menyerang Tanku dan Carla yang saat itu berada tepat di hadapan mereka. Karena tidak ingin membahayakan teman-temannya, Tanku menyuruh Carla pergi dari sana. Lalu setelah itu, Tanku memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tidak hanya kehilangan Tanko, Guerrero juga harus merelakan Polo yang ditembak Josefo. Saat itu juga nyawa Polo tidak bisa diselamatkan lagi karena dia sudah kehilangan banyak darah. Tidak hanya Guerrero dan kedua temannya yang bersedih, Lucia dan Carla pun ikut merasakan kehilangan mereka berdua yang telah berjasa menyelamatkan mereka. Mereka berdua mendoakan agar amal ibadah Tanko dan Polo diterima di sisi Tuhan. Di sisi lain, Josefo yang tinggal sendirian pun terpaksa menyerah dan langsung menurunkan senjatanya. Tapi sebagai gantinya, dia meminta untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Guerrero selayaknya pria sejati. Sebagai seorang tentara, Guerrero pun tidak bisa melukai seseorang yang tidak bersenjata. Karena itulah dia menerima tantangan Josefo untuk berduel dengan tangan kosong. Awalnya Guerrero sempat kewalahan menghadapi serangan dari Josefo yang jago bela diri dan pernah jadi anggota PSHT. Namun saat dia teringat dengan pengorbanan kedua sahabatnya, semangat juangnya pun berkobar kembali. Dan untuk membalas kematian mereka, dia pun langsung melancarkan serangan yang bertubi-tubi.
Setelah menumbangkan Josefo, Guerrero menghampiri yang lain dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Di sini kita bisa melihat jiwa patriot Guerrero yang terpancar dari darah-darah pengorbanan di tubuhnya. Ini semua jadi mengingatkan saya pada TNI yang rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka demi melindungi republik kita ini dan demi melindungi kita semua. Keesokan paginya, setelah melewati pertarungan yang penuh dengan pengorbanan, akhirnya bala bantuan pun tiba untuk menyelamatkan mereka. Josefo yang sudah sekarat pun langsung ditangkap untuk diproses secara hukum. Guerrero memang sengaja tidak membunuhnya agar Josefo bisa menjadi saksi di pengadilan dan menyeret para pejabat yang bekerja sama dengannya, termasuk si Menhan busuk itu. Sementara Guerrero, Combo, Toro, Lucia, dan Carla dipulangkan dengan helikopter. Walaupun mereka harus pulang dengan rasa sedih karena kehilangan kedua sahabat mereka, tapi kenangan Polo dan Danku tidak akan pernah hilang dan tetap berada di hati mereka untuk selamanya. Dan film pun tamat.